Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Arnus kelas D, kelompok 5 akan menerangkan tentang penerapan arsitektur berkelanjutan pada Masjid Raya Sumatera Barat. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah ada Sarah, kemudian ada Fadia, kemudian ada saya, Karen, dan juga Nadidah. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Yang pertama ada arsitektur Nusantara. Menurut Prijotomo 2018, arsitektur Nusantara adalah arsitektur di wilayah yang dinamakan Nusantara, yaitu terutama di kawasan Indonesia sewaktu berada dalam abad awal Masehi sampai dengan abad 18. Arsitektur Nusantara adalah arsitektur yang langgam Nusantara, yaitu langgam yang ditumbuh kembangkan oleh demikian banyak anak bangsa atau suku bangsa di Indonesia ini. Arsitektur Nusantara dibangun sebagai sebuah pengetahuan yang didasarkan dan dipangkalkan dari filsafat, ilmu, dan pengetahuan arsitektur. Arsitektur Nusantara mencakup yang pertama nilai budaya dan lokalitas, yaitu berupa penggunaan bahan-bahan lokal, teknik bangunan tradisional, dan penyesuaian dengan kondisi iklim setempat. Kemudian ada kearifan lokal, yaitu pemanfaatan pengetahuan dan praktik lokal yang telah teruji oleh waktu dan menciptakan bangunan yang nyaman dan ramah lingkungan. Kemudian ada arsitektur kontemporer. Menurut L. Hilbert Seymour, contemporary architect dari tahun 1965, arsitektur kontemporer adalah suatu gaya aliran arsitektur pada zamannya yang mencirikan kebebasan berekspresi, keinginan untuk menyampaikan sesuatu yang berbeda, dan merupakan sebuah aliran baru atau penggabungan dari beberapa aliran arsitektur. Arsitektur kontemporer muncul mulai sejak tahun 1789, namun baru berkembang pada abad 20 dan 21 setelah Perang Dunia. Ciri-ciri arsitektur kontemporer yaitu ada yang pertama, ekspresi bangunan yang bersifat subjektif. Yang kedua, kontras dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, menonjolkan bentuk unik di luar kebiasaan dan atraktif. Next. Kemudian ada arsitektur keberlanjutan. Arsitektur berkelanjutan adalah suatu pendekatan dalam perancangan bangunan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan budaya dalam proses perancangan dan pengembangan. Dalam konteks keberlanjutan, arsitektur Nusantara memprioritaskan penggunaan material alam dan desain yang sesuai dengan lingkungan setempat. Menurut Warmonangan Manurung 2014, arsitektur Nusantara yang berkelanjutan adalah sebuah konsep yang memfokuskan pada desain bangunan yang harmonis dengan lingkungan dan berkelanjutan secara ekologis. Dalam konteks ini, arsitektur Nusantara yang berkelanjutan memanfaatkan energi terbarukan dan juga mempertahankan struktur bangunan yang efektif serta memilih material yang ramah lingkungan. Dalam upaya ini, arsitektur Nusantara yang berkelanjutan dapat belajar dari kearifan tradisional yang telah diterapkan dalam desain bangunan di beberapa daerah di Indonesia. Nah, dalam konteks arsitektur Nusantara berkelanjutan, beberapa elemen yang penting yang perlu diperhatikan adalah penggunaan material yang ramah lingkungan. Nah, penggunaan material yang ramah lingkungan dapat diperbarui dan juga dapat dipulihkan dan juga dapat digunakan kembali untuk mengurangi dampak lingkungan negatif dari konstruksi bangunan. Yang kedua, ada penggunaan teknologi yang berkelanjutan. Penggunaan teknologi ini dapat menghemat energi serta seperti panel surya, penggunaan panel surya, dan juga teknologi yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Kemudian, yang ketiga ada desain harmonis dengan lingkungan. Nah, desain yang mempertahankan kelestarian lingkungan dan budaya setempat serta memperhatikan kebutuhan dan juga kepentingan masyarakat setempat. Ini juga diperlukan dan juga kemudian yang keempat ada penggunaan sistem struktur efisien. Penggunaan sistem struktur efisien ini penting karena dapat menghemat energi dan juga material serta dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Next. Dalam menjelaskan konsep arsitektur berkelanjutan, Williamson dan kawan-kawan merumuskan 3 image of architectural sustainability, yaitu natural image, cultural image, dan technical image. Yang pertama ada natural image.
kunci dari arsitektur berkelanjutan bukan untuk melawan alam, melainkan bekerja sama dengan alam, mengerti dan menghindari perusakan sistem alam, serta meyakini bahwa alam selalu mengetahui yang terbaik. Yang kedua ada cultural image yang menggambarkan kearifan lokal dalam arsitektur serta memposisikan manusia dengan adat istiadatnya. Berkelanjutan yang dimaksud yaitu melindungi dan melanjutkan kearifan lokal tersebut. Yang terakhir ada technical image. Technical image menggambarkan inovasi teknis sebagai solusi dari permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Permasalahan yang terjadi di sini adalah mengembangkan peralatan teknis yang dapat menetralkan atau membuat keuntungan atas permasalahan yang mungkin terjadi. Masuk ke dalam objek kasus yang kita pilih ada Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid ini dibangun secara bertahap dari tahun 2007 hingga selesai pada tahun 2019. Sistem konstruksi bangunan direncanakan sebagai upaya untuk menyikapi kondisi geografis Sumatera Barat yang sering diguncang gempa berkekuatan besar. Kompleks masjid ini akan dilengkapi pelataran, taman, menara, ruang serbaguna, fasilitas komersial, dan bangunan pendukung untuk kegiatan pendidikan. Lantai 2 yang merupakan tempat sholat berelevasi 7 meter dengan luas 4.430 meter persegi dapat menampung 5.000 sampai 6.000 jemaah. Lantai 3 yang berbentuk letter U memiliki luas 1.832 meter persegi. Masjid Raya Sumatera Barat tidak menggunakan kubah juga seperti masjid pada umumnya, melainkan atap khas rumah Minangkabau. Next. Selanjutnya itu konsep keberlanjutan pada Masjid Raya Sumatera Barat. Konsep keberlanjutan yang diaplikasikan pada Masjid Raya Sumatera Barat ini adalah pelestarian budaya Minangkabau yang digambarkan pada desain bangunannya. Seperti yang pertama, Masjid Raya ini tidak menggunakan kubah, melainkan atap khas rumah Minangkabau. Masjid ini menyerupai bentuk bentangan kain yang digunakan oleh 4 kabilah suku Quraisy pada saat berselisih pendapat mengenai pemindahan Batu Hajar Aswad di Mekah. Bila dipahami secara seksama, keempat sudut dari atap masjid ini berbentuk gonjong yang seperti terdapat pada rumah adat Minangkabau. Dapat dilihat pada gambar pertama itu merupakan bentangan kain yang diberi beban, kemudian kedua bentangan kain yang ditarik ke 4 ujungnya, dan itulah bentuk akhir dari Masjid Raya Sumatera Barat. Kemudian yang kedua itu bangunan masjid ini mengambil unsur atap sebagai badan bangunan masjid. Usaha untuk mendamaikan unsur adat dengan agama sesuai dengan pepatah adat yaitu adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, yang artinya adat bersendikan kepada agama dan agama bersendikan kepada kitabullah atau Al-Quran. Dapat dilihat dari rumah gadang diambil bagian gonjong dari atapnya dan kalau diperbarui menjadi modern menjadi atap dari Masjid Raya Minangkabau atau Sumatera Barat. Next. Yang ketiga yaitu dinding masjid ini berbentuk desain ukiran tempat Al-Quran dengan 4 sudut yang mengandung arti dalam budaya Minangkabau sebagai Taudina Nampe, yakni Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur. Tersirat juga makna adat Nanampe yaitu adat nan subana adat nan diadatkan, dan adat nan taradat, dan adat istiadat. Itu ada pada ukirannya, itu ditunjuk pada panah, itu merupakan kayak tempat peletakan Al-Quran bagi anak-anak yang mengaji ataupun siapapun itu yang mengaji di masjid. Kemudian yang keempat yaitu eksterior Masjid Raya Sumatera Barat ini terdapat ukiran yang menampilkan kaligrafi dan motif kain songket khas Minangkabau. Itu kain songket yang di bawah ukiran seperti itulah bentuk dari kain songket yang kira-kira dijadikan sebagai sumber dari bentuknya. Kemudian yang kelima itu bentuk dinding masjid ini memiliki ukiran segitiga yang di dalamnya juga terdapat segitiga yang sebenarnya memiliki filosofi yaitu 3 tungku sajarangan, 3 tali sapilin yaitu ulama, nenek mama, dan cadak pandai yang harus memegang teguh rukun iman sebagai pengikat seluruh elemen yang ada di tengah-tengah masyarakat. Next. Selanjutnya ada konsep keberlanjutan pada Masjid Raya Sumatera Barat, yaitu keberlanjutan lingkungannya. Keberlanjutan lingkungan pada Masjid Raya Sumatera Barat ini bisa dilihat dari rancangan bangunannya yang dirancang khusus untuk tahan terhadap gempa sehingga hingga 10 magnitudo. Masjid Raya Sumatera Barat ini juga bisa digunakan untuk shelter atau lokasi evakuasi bila sewaktu-waktu terjadi bencana. Masjid Raya Sumatera Barat ini mengadopsi prinsip-prinsip desain tradisional dengan penggunaan material dan teknik konstruksi yang mempertimbangkan ketahanan terhadap gempa. Struktur atapnya yang
menyerupai tanduk kerbau atau mirip dengan atap rumah gadang, dirancang untuk mendistribusikan beban secara merata dan mengurangi tekanan pada satu titik saat terjadi guncangan. Struktur yang miring untuk menarik gaya dari sudut ke sudut memberikan kekuatan saling menarik. Masjid Raya Sumbar dibangun dengan konstruksi ramah gempa sehingga jika ada bencana gempa dan tsunami, lantai 2 bisa difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara. Untuk konstruksi rangka atap menggunakan pipa baja, gaya vertikal beban atap didistribusikan oleh 4 kolom beton miring setinggi 47 meter dan 2 kolom busur bersilang yang mempertemukan kolom beton miring secara diagonal. Setiap kolom miring ditancapkan ke dalam tanah dengan kedalaman 20 cm, memiliki fondasi tiang bor sebanyak 24 titik dengan diameter 80 cm. Pekerjaan kolom miring melewati 13 tahap pengecoran selama 108 hari dengan memperhatikan titik koordinat yang tepat. Bisa dilihat pada gambar di layar, itu merupakan bentuk konstruksi dan struktur yang digunakan pada Masjid Raya Sumatera Barat. Next. Nah, keberlanjutan lingkungan pada Masjid Raya Sumatera Barat ini juga bisa dilihat dari penggunaan materialnya. Material yang digunakan merupakan material lokal seperti kayu dan batu bata yang adalah ciri khas arsitektur Nusantara yang menunjukkan pengaruh budaya setempat. Dari sisi kebudayaan, Masjid Raya Sumatera Barat ini memiliki konsep alam yang tercermin dalam penggunaan simbol-simbol alam seperti sumber mata air dan bulan sabit yang menunjukkan pengaruh budaya setempat dan keberagaman dalam arsitektur Nusantara. Next. Kesimpulannya adalah konsep arsitektur Masjid Raya Sumatera Barat ini menunjukkan kesesuaian karakteristik, makna, dan filosofi arsitektur Islam yang dipadukan dengan kebudayaan lokal Minangkabau. Sebagaimana pepatah adat Besyandi Syarak Basandi Kitabullah, bangunan masjid ini berusaha menunjukkan sebuah kekuasaan dari unsur kedaerahan yang kuat, tetapi tetap dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi, bangunan ini merupakan penggabungan dari dua buah gaya dan ternyata bisa dipertemukan dan menghasilkan sebuah bentuk yang baru. Next. Ini untuk daftar pustaka dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.